Yerusalem adalah kehidupan kita, tempat di mana pemerintahan Tuhan dinyatakan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan baca firman Tuhan dari Sakaria pasal yang ke-12 ayat 1-9. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan yang meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Atas kaum Yehuda, aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum-kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum-kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekelilingnya. Tetapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempatnya yang dahulu. Tuhan akan pertama-tama memberi kemenangan kepada kemah-kemah Yehuda, supaya keluarga Daud dan penduduk Yerusalem jangan terlalu bermegah-megah terhadap Yehuda. Pada waktu itu Tuhan akan melindungi penduduk Yerusalem, dan orang yang tersandung di antara mereka pada waktu itu akan menjadi seperti Daud, dan keluarga Daud akan menjadi seperti Allah, seperti malaikat Tuhan yang mengepalai mereka. Maka pada waktu itu aku berikhtiar untuk memunahkan segala bangsa yang menyerang Yerusalem. Saudaraku, dalam nubuatan kedua ini, Sakaria membawa kita pada keadaan zaman akhir. Di mana dalam nubuatan ini Sakaria menggambarkan bagaimana bangsa-bangsa lain menyerang Yerusalem. Dan orang Yahudi mengalami pencobaan berat yang dikenal dengan saat kesusahan Yakub. Saudaraku, penglihatan itu tidak berhenti di situ. Karena kemudian keadaannya berubah karena Tuhan kembali dalam kuasa dan kemuliaan yang besar untuk menebus dan membebaskan umat Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan yang dijanjikan Tuhan ini, juga Yerusalem menjadi pusat perhatian Tuhan. Yerusalem disebut di dalam kitab Nabi Sakaria ini 52 kali dalam seluruh kitab ini. Saudara, karena memang perhatian Tuhan adalah tempat di mana namanya disebut, pemerintahannya dinyatakan, dan hadiratnya yang dialami oleh umat Tuhan sendiri. Memang benar bahwa bagian pembacaan kita ini berbicara tentang zaman akhir. Kalau sudah baca baik-baik dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9, muncul 6 kali kata pada waktu itu, pada waktu itu, pada waktu itu. Kata yang dipakai itu merefer kepada yang disebut dengan kata ini, pada hari-hari terakhir. Pada hari-hari terakhir. Itu sebenarnya sama, dia itu sedang mengatakan tentang hari-hari pada saat Yesus akan datang kembali yang kedua kali untuk memerintah bangsa-bangsa, dan dia akan memerintah di Yerusalem. Yerusalem dan kata pada waktu itu menunjuk pada sebuah situasi yang nanti akan terjadi di akhir-akhir zaman. Nah tentu kalau kita hidup di zaman sekarang, hal tersebut sudah mulai digenapi. Pelan-pelan hal tersebut sudah mulai terlihat, tersingkap di depan mata kita. Sakaria adalah ditulis sebagai seorang nabi yang banyak bernubuat tentang Mesias, tentang Yesus Kristus, kedatangannya, penebusannya, bahkan kedatangannya yang kedua kali disampaikan oleh Nabi Zakaria. Saudaraku, sebenarnya kita tidak perlu takut, saudara, tentang akhir zaman ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah bernubuat melalui para nabi-nabi sebelumnya.
Bagaimana kita sebagai orang percaya perlu untuk mempersiapkan diri kita. Ini adalah respon yang sangat penting sekali untuk kita semuanya. Lalu dalam konteks Sakaria ini, apa yang disampaikan masih menunggu penggenapannya bagi kita. Sebagai orang yang setia mempelajari kebenaran firman Tuhan, mengetahui bahwa beberapa nubuatan telah menjadi kenyataan. Benar, yang dahulu nubuatan sekarang telah menjadi kenyataan. Dan saat sekarang kita sedang menikmati penggenapan nubuatan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bahagian kita tentu mempersiapkan dirinya. Berterima kasih untuk kitab Sakaria yang telah menubuatkan perkara-perkara tersebut dari awal. Dan yang sekarang kita sebagai orang yang belajar Alkitab dan menelitinya, kita menemukan bahwa nubuatan itu masing-masing mulai disingkapkan bagi kita, terbuka bagi kita. Jadi bahagian kita adalah mari kita melihat Yerusalem. Itu Yerusalem adalah kota tentunya. Tapi tentunya bagi kita secara pribadi, Yerusalem adalah kehidupan kita. Tempat di mana pemerintahan Tuhan dinyatakan. Tempat di mana namanya disebutkan di atasnya. Tapi juga tempat di mana pemerintahannya dan kehendaknya, hadiratnya kita nikmati bersama-sama. Percayalah bahwa secara nubuatan memang berbicara tentang kota Yerusalem, tapi secara pribadi kita bisa mengambilnya untuk pribadi kita. Bahwa seperti itulah Tuhan akan memulihkan kita. Dia menebus kita, dia memurnikan kita, dan dia memulihkan kita. Saudara, tentu kita tahu bahwa ini adalah akhir zaman. Kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita sebelum kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus yang kedua kalinya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.